Jadi teman-teman ngopi bareng, kalau selama ini di media sosial stigma yang diberikan kepada Pak Anies itu, ini bahasa saya ya, bukan bahasa tiga orang ini bahasa saya, oleh teman-teman di sana yang selalu saya katakan dari tahun 2010, teman-teman dari kalangan liberal udik itu yang selalunya saja mengambil sikap yang sangat tidak demokratis kepada kalangan-kalangan Islam yang berbeda pendapat dengan mereka, dan juga selalu kritis, tetapi kritisnya juga selalu hal-hal yang tidak substansial. Saya kira hari ini dibantah langsung oleh Pak Separ Subit yang selaku pendeta di Jakarta, di Bandung, di Batam, di mana-mana yang dia mengelola banyak jamaah. Mungkin yang pertama saya akan bertanya dulu ke Pak Separ Subit ya, Bapak pendeta ya. Pak, apa yang Bapak nilai, yang Pak cerna selama kepemimpinan Pak Anies selama 5 tahun di Jakarta, Pak? Ya, saya kira setelah beliau selesai, kemudian kan label juga tentang politik identitas, intoleran, radikal itu masih terus berlanjut. Itu sebenarnya berangkatnya dari 2017 kalau tidak salah ya, itu kemudian di endorse itu. Tapi sebenarnya label-label itu realitanya tidak terjadi. Realitanya tidak terjadi. Tidak terjadi. Bahwa kemudian dia dibilang politik identitas, dalam pemikiran saya identitas itu kan semua kita punya identitas ya, dari sisi suku, marga, dan bahasa, bahkan dari sisi filosofi pemikiran dan lain sebagainya. Kita juga ada identitas-identitas yang misalnya contoh, konon Ganjar misalnya filosofi identitasnya adalah Soekarnoisme misalnya, Prabowo misalnya NKRI, Pak Anies yang dia kedepankan untuk filosofi identitasnya itu kan membangun dengan gagasan dan konsep. Saya kira itu hal-hal yang baik semua kan. Tapi kemudian itu menjadi sesuatu tidak baik ketika dipolitisir atau dipolitisasi untuk menjelekkan atau untuk mendiskreditkan orang lain dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu dialamatkan ke Pak Anies, dalam pengalaman saya tidak pas gitu, karena tidak terjadi itu. Jadi hemat kami bahwa dalam menentukan kebijakan, Pak Anies selalu mengedepankan kebergunaan kepada masyarakat, menghadirkan keadilan sosial, kemudian tentu menyesuaikan dengan aturan yang ada. Nah, selama ini misalnya contoh IMB misalnya, itu diberikan berdasarkan bahwa masyarakat membutuhkan itu. Karena misalnya ada yang sudah 34 tahun, 24 tahun, bahkan 40 tahun nggak dapat IMB, itu kan ada satu kegelisahan dalam hati Pak Anies. Kenapa kok begitu? Ini tidak ada keadilan gitu kalau sampai itu terjadi. Nah, beliau akan mencari jalan keluar untuk memberikan IMB itu, karena itu merupakan kebutuhan. Dan dia tidak melihat misalnya ya mesti beri kepada sama agama atau sama suku atau apa, enggak, bahwa ini satu kebutuhan, aturannya oke, ya sudah dia berikan. Dan selama ini ya yang sebelum belum pernah terjadi 33 IMB, hampir 50 lebih gereja yang diresmikan, dan misalnya ada bantuan bukan hanya kepada gereja, memang kepada masjid yang sifatnya heritage itu, misalnya GPIB Immanuel itu 26,8 miliar dia beri sejak 18 miliar. Sejak 1835 dibangun, 186 tahun kemudian baru dijamah oleh Pemprov, saat itu dipimpin oleh Pak Anies. GPIB yang di Gambir. Ya, perayaan juga Bang Geis itu dia samaratakan. Ogo-ogo untuk Hindu, Buddha, Christmas Festival, Christmas Carol. Kebetulan kami waktu itu masih di situ, jadi kami mendorong, dan Pak Anies melihat ini suatu menghadirkan kebahagiaan supaya kesetaraan, ya dia lakukan itu. Dia lakukan. Dan dia berani ambil kebijakan itu. Iya.